Cerita dimulai saat malam tiba dan bintang-bintang bersinar terang di langit. Hugo menyebutkan bahwa ia memiliki kabar baik untuk diberitahukan kepada Fikir. Mereka berdua mulai berjalan di lorong. Dengan ekspresi penasaran, Fikir bertanya-tanya kabar baik apa itu. Sementara mata Hugo bersinar dengan kegembiraan, ia mengangguk dan dengan senyum mengungkapkan ia telah menunjuknya sebagai senator. Mendengar ini, mata Fikir melebar terkejut dan rahangnya jatuh syok. Fikir tidak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya. Fikir menatap ke tanah dan mencoba tetap tenang. Fikir tahu pangkat senator setara dengan 7 kon. Hugo menoleh ke arahnya dengan ekspresi tenang, mulai menunjukkan senyum dan mengangguk membenarkan bahwa Fikir benar. Seorang senator praktis adalah kekuatan nyata dalam sebuah rumah bangsawan dan di atas posisi ini hanya ada dirinya dan patriark utama. Pikiran Hugo dipenuhi rasa ingin tahu. Hugo meletakkan tangannya di dagunya dan mulai merenung, mungkin bahkan meninjau hampir 100 tahun sejarah keluarganya. Fikir adalah senator termuda yang pernah ada. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Fikir meletakkan tangannya di dada dan menundukkan kepalanya kepada Hugo sebagai bentuk terima kasih, berjanji ia akan melakukan yang terbaik. Fikir menatap ke tanah dan matanya mulai bersinar dengan kesedihan. Bayangan Cindy, Wendy, Chihuahua, dan Mini Pin terlintas di benaknya. Fikir merenungkan gelar senator dewan. Meskipun ini datang dengan banyak hak istimewa, keuntungan terbesar adalah dapat dengan bebas menunjuk penasihatnya dan ia sudah memiliki beberapa orang dalam pikirannya. Fikir menoleh ke Hugo dan dengan ekspresi tenang menyebutkan ia mendengar belakangan ini semua orang mengalami kesulitan karena keinginan pemerian. Tangan Hugo mulai gemetar. Hugo memalingkan muka dan ingat bahwa membesarkan anak selalu merupakan proses seperti itu, tetapi sebenarnya kebahagiaan yang diberikan cucunya Pomerian kepadanya jauh lebih besar. Perhatian Fikir terfokus pada Hugo dan pikirannya dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Fikir tidak mengharapkan ini. Hugo mulai melihat ke tanah dan tidak bisa menahan diri untuk merasakan campur aduk emosi. Suatu hari saat cucunya membaca buku di tengah malam, Hugo mendekatinya dan dengan senyum ramah bertanya, apakah Pomerian ingin kakek bermain dengannya? Tapi Pomerian dengan dingin menolak, menjawab ia harus membaca buku dan bahwa ia bisa bermain sendirian. Mata Hugo dipenuhi kesedihan. Hugo mengungkapkan bahwa belakangan ini permintaan Pomerian agar Pomerian bermain dengannya telah menurun. Kekhawatirannya tumbuh saat Hugo melihat bagaimana Pomerian mengunci dirinya sendiri di sudutnya untuk membaca buku. Hugo meraih kepang rambutnya dan mulai mengamati pita yang ia kenakan dengan ekspresi penuh kesedihan, mengakui bahwa Pomerian yang telah membuat kepang itu dan Hugo belum mengurai itu hanya untuk menarik perhatian Pomerian. Hugo percaya jika Pomerian tidak tahu Fikir akan datang, Pomerian tidak akan meninggalkan kamarnya. Mata Fikir melebar kebingungan dan terkejut. Menyadari bahwa situasinya serius, dengan ekspresi tenang, Fikir berpikir ayahnya pasti sangat khawatir. Hugo menutupi hidungnya dengan tangan, memejamkan mata dan menghela napasnya. Hugo hanya berharap Pomerian belum mencapai masa remajanya. Tepat saat itu teriakan mulai terdengar dari kamar Pomerian. Fikir dan Hugo siaga, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan mata bersinar karena khawatir, Hugo membuka pintu kamarnya. Khawatir akan Pomerian, Fikir tidak menurunkan kewaspadaannya, mengetahui ini tidak baik. Di dalam kamar ada Pomerian. Senyum mulai menyebar di wajahnya. Kenyataannya Pomerian tidak dalam bahaya. Pomerian duduk di lantai dan membaca salah satu buku favoritnya dengan senyuman. Pomerian sangat suka membaca sehingga ada tumpukan buku di lantai. Mendengar suara Hugo dengan tatapan penasaran, Pomerian berbalik tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hugo merasa lega dan dengan senyum memberitahu Pomerian kakeknya telah tiba dan bertanya apa yang membuatnya begitu bersemangat. Fikir mulai mengawasinya dengan ekspresi gembira. Hugo membungkuk untuk menggendong Pomerian, tetapi Pomerian berlari keluar dan memeluk Fikir, bertanya mengapa Fikir begitu lama tiba. Pomerian mengakui bahwa ia telah merindukannya. Dengan senyuman, Fikir mulai membelai kepalanya dan mengakui kedatangannya yang terlambat, menyadari Pomerian telah menunggunya. Dengan senyuman percaya diri, Pomerian berkata ia selalu menunggu Fikir. Mata Hugo melebar dengan kesedihan saat menyadari cucunya tidak lagi memperhatikannya. Dengan mata bersinar dengan kegembiraan, Pomerian mengungkapkan bahwa akhirnya ia memiliki apa yang ia inginkan.
Fikir merasa sedikit bingung karena ia tidak tahu apa yang Pomerian bicarakan. Pomerian membuka salah satu buku yang ia baca. Di dalamnya ada foto pohon. Pomerian mengungkapkan ia menginginkannya. Perhatian Fikir tertuju pada pohon itu. Itu adalah pohon roh. Dikatakan bahwa master sihir tertinggi telah menanamnya jauh di pegunungan Leirogelenoir di mana di dalam hutan terdapat sebuah gurun pasir putih. Itu adalah pohon mana yang berakar di hati penyihir dan tumbuh dengan memakan karma jiwa. Kondisi agar benihnya berkecambah adalah sejumlah besar kematian. Dengan mengkonsumsi buah dari pohon roh ini, seseorang dapat memperoleh kekuatan dari roh-roh yang telah berfungsi sebagai pupuk. Fikir mulai mengamati dengan cermat dan pikirannya dipenuhi kejutan setelah mengenali pohon roh. Itu adalah pohon dari dunia gambar yang hanya muncul dalam mitos. Fikir bertanya-tanya apakah Pomerian telah mencari ini di antara begitu banyak buku dan semua konten itu. Sambil menunjukkan buku itu kepadanya, Pomerian mulai menunjukkan ekspresi lembut mengatakan ia ingin memiliki pohon itu. Fikir tahu itu bukan hanya obsesi yang menariknya ke artefak ini. Pomerian memiliki bakat brilian dalam sihir hitam, jadi jelas Pomerian merasa tertarik pada itu oleh takdir. Tepat sebelum Fikir bisa membuat keputusan, Hugo berdiri dan menarik perhatiannya. Pomerian dan Fikir berbalik dan merasa sedikit bingung. Dengan mata bersinar amarah, Hugo mulai menatap Fikir dan menyebutkan ia tidak tahu apa itu, tetapi jika itu sesuatu yang Pomerian inginkan, Fikir harus membawanya tanpa gagal berapapun biayanya. Dengan ini misi akan dianggap selesai. Fikir mulai menunjukkan tatapan bingungnya. Fikir kehilangan akalnya. Meskipun demikian, Fikir mengerti dan menerima perintah itu. Itu adalah perintah misi dari keluarga pedang darah besi. Fikir harus mendapatkan pohon roh, sebuah tugas yang sangat sulit. Beberapa hari kemudian, Fikir menuju ke hutan Gunung Leirogelenoir depan barat Bukit 207. Fikir mulai menembus semak-semak. Menurut buku itu, pohon arwah hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu karena hanya ada satu gurun pasir putih di hutan Gunung Leirogelenoir. Namun Fikir serius meragukan keberadaannya. Sebelum kembali, informasi tentang pohon roh praktis tidak ada dan itu dianggap hanya pohon legenda yang ditanam oleh sosok mitologis di era yang tidak diketahui. Fikir mengulurkan tangannya dan perhatiannya terfokus pada pedang Beelzebub. Bagaimanapun Beelzebub juga merupakan kasus yang sama, jadi sangat mungkin bahwa pohon itu ada. Fikir menghela napasnya. Di pakaian Fikir ada Baby Madam. Baby Madam sangat marah. Fikir merasa sedikit bingung dan marah, bertanya-tanya berapa lama makhluk kecil sialan ini berencana untuk terus bertingkah seperti ini. Fikir mengingatkannya lagi bahwa selama ujian terakhir, tindakan tak terduganya telah membahayakan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah, untuk menghindari kecelakaan dalam kontes bertahan hidup, Fikir telah menahannya di dalam penghalang cincin. Baby Madam sangat marah. Fikir mulai menyentuh pipinya dan mengingat pertempuran yang dilakukan siswa melawan Madam Eggleg. Tentu saja ia telah menjadi penyebab keributan ini, jadi Fikir juga tidak banyak bicara tentang hal itu. Tak lama kemudian Fikir tiba di gurun garam. Fikir mulai mengamati dengan cermat dan melihat beberapa bangkai hewan yang membusuk. Fikir berjongkok dan ketika ia menyentuh garam, tangannya langsung mengering. Seolah-olah semua air di dalam tubuhnya telah diserap oleh garam. Tanpa membuang waktu lagi, Fikir menarik tangannya dan matanya mulai bersinar dengan kejutan karena seperti yang diharapkannya, kelembapan di tubuhnya berkurang dengan kecepatan tinggi. Fikir berdiri dan tenggelam dalam pikirannya, mengingat sejarah tempat ini. Dahulu kala gurun ini terbentuk ketika air mata dewa jahat mengering. Tanah dengan kekeringan ekstrim menyerap kelembapan dari segala sesuatu yang disentuhnya dan telah mengubah banyak makhluk menjadi bumi. Perhatian Fikir tertuju pada tangannya. Meskipun ada informasi bahwa pohon roh ada di sini, sekarang Fikir mengerti mengapa tidak ada yang berhasil menemukannya. Fikir mulai mengamati bangkai hewan dan menyadari orang biasa atau binatang buas magis bahkan tidak dapat melintasi gurun ini. Mereka akan mati karena dehidrasi saat mereka menginjak tanah ini. Fikir mengenakan tudungnya dan sementara matanya bersinar dengan keyakinan, Fikir fokus. Dalam sekejap mata, Fikir membuat kelembapan yang hilang di tangannya karena garam dengan beregenerasi. Dengan berkah sungai Styx dan kekuatan regeneratif manusia rawa, Fikir memang bisa mencapainya.
Fikir turun ke gurun garam dan mulai berjalan menuju tujuannya. Fikir telah berjalan selama lebih dari 2 jam. Tepat saat itu, Fikir merasakan sesuatu yang aneh di lutut kirinya. Ia menyesuaikan tudungnya dan matanya mulai bersinar membuatnya siaga. Seperti yang Fikir duga, ia menyadari bahwa merupakan kesalahan untuk hanya mengandalkan informasi dari buku. Jika Fikir terus seperti ini, ia bahkan tidak akan bisa keluar dari gurun. Tepat saat itu, perhatiannya tertuju pada sesuatu dan matanya melebar terkejut. Tornado kuat muncul di depannya. Itu adalah badai pasir. Fikir mengumpat dalam hati bertanya-tanya dari mana asalnya begitu tiba-tiba karena Fikir bahkan tidak merasakannya mendekat. Fikir bergerak ke samping untuk mencoba keluar dari jalur tornado itu. Rencana Fikir tidak berhasil karena sedikit demi sedikit tornado semakin mendekatinya. Dengan ekspresi penuh tekad, Fikir meminta Baby Madam untuk tidak keluar sampai ia memberitahunya bahwa keadaan telah aman. Fikir memperingatinya bahwa ini berbahaya. Dengan ekspresi penuh ketakutan, Baby Madam bersembunyi di dalam pakaiannya. Fikir menghunuskan pedang Beelzebub dan menanamkan mananya ke dalamnya. Fikir tahu agar ia tidak terhapus tanpa jejak, mereka harus melawan badai dengan kekuatan yang lebih kuat. Fikir berkonsentrasi dan menggunakan teknik ketujuh dari Baskerville dan kemudian dengan kuat mengayunkan pedangnya. Tebasan yang kuat mulai maju sedikit demi sedikit menuju badai. Sementara badai itu mendekati Fikir, Fikir menggertakkan giginya dengan erat dan badai mulai menyebabkan luka kecil di wajahnya. Darah mulai keluar dari luka Fikir. Melihat ini, mata Baby Madam dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Baby Madam tidak tahu apakah Fikir baik-baik saja. Serangan Fikir berhasil karena tak lama kemudian badai mulai menghilang. Kacamata yang Fikir kenakan pecah dan jatuh ke tanah dan Fikir tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan gigi dengan erat dan marah. Fikir bahkan belum melihat pohon roh dan mereka sudah memberikannya sambutan seperti ini. Fikir bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pada saat yang sama, Baby Madam gemetar ketakutan. Perhatian Fikir terfokus padanya. Fikir berharap Baby Madam masih hidup. Baby Madam tidak berhenti gemetar dan dengan senyum Fikir memberitahunya sekarang setelah semuanya berakhir, ia bisa keluar. Fikir bertanya mengapa Baby Madam masih ketakutan. Tidak jauh dari Fikir ada monster dengan gigi tajam. Perhatiannya tertuju padanya dan matanya melebar ketakutan. Fikir berdiri dan siaga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Matanya mulai bersinar dengan kejutan dan kebingungan. Fikir tidak bisa percaya apa yang dilihat matanya. Baby Madam bersembunyi lagi di dalam pakaian Fikir dan tidak bisa menahan rasa takut. Di depan mereka ada pohon raksasa dan itu berdiri di mulut bangkai monster. Fikir tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tempat apa ini. Fikir syok mengira itu adalah monster sungguhan, tetapi kenyataannya adalah tubuh monster itu telah dipotong-potong yang berserakan di sekitar tempat itu. Monster ini adalah Basilisk, monster berbahaya tingkat S juga dikenal sebagai naga sungai pasir. Dengan ukurannya yang 50 meter, ia dianggap sebagai hibrida mengerikan antara naga dan iblis. Terakhir, naga itu terlihat di puncak ke-10 pegunungan Le Rogue-Lenoir. Napasnya bisa menjatuhkan burung dari langit dan tempat-tempat di mana tubuhnya yang bersisik merayap menjadi gurun tandus selama setengah abad. Keberadaan makhluk ini saja sudah merupakan bencana, entitas yang tidak bisa dieliminasi oleh tombak, pedang, atau sihir apapun. Mata Baby Madam dipenuhi ketakutan dan ia tidak bisa berhenti gemetar. Menyadari hal ini, Fikir membelainya dan dengan ekspresi tenang meyakinkannya tidak ada alasan untuk takut. Itu hanya mayat dan sudah mati. Meskipun bersama Fikir, Baby Madam tidak bisa berhenti merasa takut. Fikir mulai menatap mayat itu dalam diam dan tenggelam dalam pikirannya. Fikir mulai membayangkan Madam dengan mata bersinar jahat dan anggota suku Balak. Fikir ingat bahwa sebelum regresi hingga awal era kehancuran, Basilisk adalah salah satu dari 3 bencana besar yang dikenal sebagai 3 malapetaka dari luar. Itu adalah keberadaan yang tidak ada jejaknya sampai ia mengungkapkan wujudnya sendiri. Fikir selalu berpikir bahwa naga itu hanya bersembunyi di suatu tempat. Fikir keluar dari mulut monster itu dan mulai berjalan berkeliling dalam diam. Fikir tidak bisa percaya monster itu telah mati dengan cara yang begitu menyedihkan.
perhatian Fikir tertuju pada pohon aneh itu. Basilis memiliki kemampuan regeneratif bahkan lebih besar dari regenerasi milik Fikir. Karena itulah fakta bahwa Basilis mati terpojok sejauh itu berarti terdapat sesuatu yang jauh lebih serius. Angin mulai bertiup, badai pasir akan datang. Sementara Baby Madam bersembunyi di pakaian Fikir, Fikir mulai menatap pohon itu dengan ekspresi serius. Ini hanya bisa berarti bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mampu membunuh binatang buas kelas S itu dengan kemampuan regeneratif yang hampir abadi. Tempat itu sama mengerikannya dengan penampilannya. Ada sihir distorsi ruang waktu di sana dengan tingkat yang lebih tinggi, bahkan lebih kompleks daripada menara sihir atau penghalang Andromalius. Fikir memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi. Fikir mendekati pohon itu dan berpikir sudah waktunya untuk membuka pintu itu. Sedikit demi sedikit, Fikir mulai membuka pintu membiarkan sinar matahari masuk ke tempat yang suram itu. Sementara matanya bersinar dengan tekad, Fikir sepenuhnya membuka pintu yang tertutup debu. Pintu itu sudah lama tidak dibuka yang berarti Fikir adalah salah satu dari sedikit orang pemberani yang berani masuk. Pada saat itu, mana yang kuat tapi aneh melesat ke arah Fikir. Matanya melebar kebingungan dan terkejut membuat Fikir syok. Mana yang kuat mulai muncul dari tempat itu. Fikir mengepalkan tinjunya dengan erat dan meletakkannya di depan wajahnya dan matanya mulai bersinar dengan keseriusan. Menyadari bahwa ini tidak baik, perhatian Baby Madam tertuju pada sesuatu membuatnya merasa sedikit terkejut. Fikir mulai menatap ke tanah dan senyum percaya diri menyebar di wajahnya. Fikir telah mendeteksi mana dari dimensi yang tak terduga. Fikir menyadari ia telah tiba di tempat yang tepat. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, Fikir memutuskan untuk masuk. Lantai itu penuh dengan pedang dan di depan Fikir ada seorang pria yang duduk di singgasana. Ia adalah seorang kesatria yang mengenakan baju besi hitam dan pedangnya tertancap di tanah. Dialah yang memancarkan mana yang kuat dan intens itu. Ini adalah pohon roh. Dikatakan bahwa master besar seni gelap Tizermort telah menanamnya jauh di dalam hutan gunung Leroge Lenoir. Ini adalah pohon mana yang berakar di benak penyihir, tumbuh dengan memakan karma dari jiwa. Kondisi agar benihnya berkecambah adalah sejumlah besar kematian dan siapapun yang mengkonsumsi buahnya akan memperoleh kekuatan dari roh-roh yang berfungsi sebagai pupuk. Sementara sinar matahari menerangi tempat itu, dengan ekspresi tenang, Fikir mulai berjalan menuju kesatria itu. Menyadari bahwa tempat ini seperti buaian pedang, perhatiannya tertuju pada ujung salah satu pedang dan matanya mulai bersinar dengan rasa ingin tahu. Fikir menyadari bahwa satu-satunya perbedaan adalah kali ini bila-bilanya tidak mengarah ke tanah tetapi ke langit. Fikir tidak tahu apakah tempat ini terkait dengan Baskerville. Beberapa detik kemudian, Fikir berhenti berjalan dan tetap diam. Fikir mendekati kesatria itu dan mulai menatap tajam. Dengan ekspresi serius, Fikir bertanya-tanya apakah kesatria itu adalah pemilik pohon ini. Fikir tidak bisa merasakan mana, vitalitas, atau apapun sama sekali. Tampaknya kesatria itu telah mati sejak lama dan hanya cangkangnya yang tersisa. Jika kesatria itu adalah orang yang telah membunuh Basilis, Fikir menyimpulkan kesatria itu pasti adalah pejuang yang sangat kuat semasa hidupnya. Kesatria itu meletakkan tangannya di gagang dan sarung pedang. Sementara mata Fikir bersinar dengan rasa ingin tahu, Fikir menggerakkan tangannya ke arah akar pohon. Fikir memutuskan bahwa pertama-tama ia harus mengambil pohon roda kemudian bertanya kepada Hugo tentang tempat ini. Setelah tangan Fikir mendekati akar pohon, sesuatu yang aneh terjadi dan Fikir terdiam. Obor-obor yang ada di dinding belakang kesatria itu tiba-tiba menyala dengan api merah. Tak lama kemudian, semua obor di tempat itu secara bertahap mulai menyala. Menyadari hal ini, Baby Madam panik dan matanya melebar ketakutan. Baby Madam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat saat itu, pintu tiba-tiba tertutup dan sesuatu yang bahkan lebih aneh terjadi. Sedikit demi sedikit, kesatria itu yang sebelumnya hanya tampak seperti cangkang mulai bergerak. Kesatria itu dengan erat menggenggam gagang pedang. Kesatria itu meletakkan satu tangan di lengan singgasana dan mulai menatap ke tanah. Setelah melihat ini, Baby Madam mulai gemetar dan kembali bersembunyi di dalam pakaian Fikir. Meskipun terjebak, Fikir mulai menunjukkan ekspresi tenang. Baginya ini sudah diduganya, dan Fikir tahu ia tidak bisa mengambil apa yang ia inginkan dengan mudah. Kesatria yang kuat dan mengesankan itu menghunuskan pedangnya yang tertancap di tanah dan berdiri.
Fikir tidak menurunkan kewaspadaannya dan mulai mengamatinya dalam diam. Mengetahui ini tidak baik, kesatria itu menggenggam pedangnya dengan erat dan bersiap untuk menyerang. Sementara pedang itu sedikit demi sedikit semakin dekat, mata Fikir mulai bersinar dengan tekad. Fikir tahu bahwa ia harus mengelak atau ia akan mati. Kesatria itu mengayunkan pedangnya dengan kuat, tetapi Fikir bereaksi tepat waktu dan mengelak dari serangan itu, menyebabkan pedangnya menghantam tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Kesatria itu tidak seperti pendekar pedang lainnya. Kesatria itu mengubah cengkeramannya dan melepaskan serangkaian tebasan yang kuat. Tapi berkat tubuhnya yang gesit, Fikir tidak memiliki banyak masalah mengelak dari serangan itu. Baby Madam muncul dan mulai menatap kesatria itu. Fikir tetap tenang dan matanya bersinar dengan ketenangan setelah menyadari bahwa pola serangannya berbahaya monoton. Tanpa kehendak sendiri, kesatria itu hanya menyerang musuh di depannya dalam gerakan yang tidak masuk akal. Sementara kesatria itu bersiap untuk menyerang lagi, Fikir mendarat di tanah dan matanya dipenuhi kekecewaan. Senyum menyebar di wajahnya. Fikir mengira kesatria itu akan menjadi kesatria yang melindungi tempat luar biasa ini. Tapi sekarang Fikir menyadari itu adalah harapan yang sia-sia. Fikir menghunuskan busurnya dan bersiap untuk menembakkan panah mana. Pikirannya penuh pertanyaan. Fikir bertanya-tanya bagaimana kesatria itu bisa bertarung tanpa mana atau vitalitas, tetapi Fikir tahu ia tidak punya waktu untuk memikirkan ini sekarang. Fikir menembakkan panah dengan ekspresi penuh tekad dan memutuskan untuk mengirimnya ke dunia lain dalam satu pukulan. Panah mana yang kuat mulai berputar seperti peluru dan melesat ke arah kesatria itu. Kesatria itu mulai menatap ke tanah dan terdiam. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan matanya mulai bersinar dengan kejahatan. Kesatria itu menggunakan teknik Baskerville pertama dan menggunakan seluruh kekuatannya mengayunkan pedang dengan presisi, memotong panah menjadi dua. Serangan Fikir begitu kuat sehingga menciptakan ledakan mana yang besar. Mata Fikir melebar terkejut dan ketakutan. Fikir tidak percaya kesatria itu baru saja menggunakan teknik Baskerville pertama. Tanpa membuang waktu sedetik pun, kesatria itu mendapatkan momentum dan bersiap untuk menyerang lagi. Baby Madam panik. Mengetahui ini tidak baik, Fikir menggertakkan giginya dengan erat. Fikir tahu kesatria itu telah menyembunyikan kekuatannya. Segera Fikir berteriak pada Baby Madam untuk bersembunyi. Fikir memutuskan sudah waktunya untuk serius dan menghunuskan Beelzebub menyebabkan aura intens mulai muncul darinya. Kesatria itu mulai menyerang ke arah Fikir. Dan setelah menyadari ini, Fikir mengambil posisi defensif. Kemudian Fikir mengepalkan tinjunya dengan erat dan mana mengeras seperti kristal di sekitar bilah pedangnya. Kesatria itu menyerang dengan seluruh kekuatannya dan Fikir menggunakan teknik Baskerville ke-7. Tapi yang mengejutkannya, kesatria yang kuat itu menggunakan teknik Baskerville ke-8 melepaskan tebasan mana yang kuat. Ia sangat cepat sehingga Fikir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, menyebabkan luka dalam di seluruh tubuh Fikir. Fikir membuka mulutnya dan mulai berteriak kesakitan. Kesatria itu mulai menatap ke tanah, tapi kemudian sedikit demi sedikit, helmnya mulai pecah. Matanya mulai bersinar dengan amarah dan perhatiannya terfokus pada Fikir. Tak lama kemudian helmnya pecah berkeping-keping dan mulai jatuh ke tanah, mengungkapkan identitas asli kesatria itu. Ia adalah seorang pria dengan rambut putih dan wajahnya ditutupi perban. Mata Fikir melebar ketakutan dan sementara Fikir berkeringat dan terengah-engah, Fikir menyadari bahwa kesatria itu telah menggunakan teknik ke-8 Baskerville Lurking Ambush. Menghadapi ini, Fikir bertanya-tanya siapa identitas asli kesatria ini. Sementara mata kesatria itu bersinar, ia mulai menatap Fikir dalam diam. Fikir berdarah dan terluka parah. Angin itu mulai bertiup dan kesatria itu mengungkapkan ia adalah Cane Corso Le Baskerville, penjaga makam. Fikir mulai membayangkan pedang. Ia tahu lebih baik dari siapapun bahwa ilmu pedang gaya Baskerville bukan hanya tentang memotong atau menusuk. Itu merobek daging dan mematahkan tulang seperti taring yang menggigit. Serangan kesatria itu begitu ganas sehingga hampir sepenuhnya memutuskan bahu Fikir. Fikir meletakkan tangannya di bahunya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan. Meskipun terluka, Fikir mulai menatap tajam ke arah kesatria itu. Matanya mulai bersinar dengan tekad. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Fikir sekarang mengerti mengapa luka-lukanya memiliki bentuk yang begitu mengerikan.
Fikir percaya bahwa kesatria itu hanya menggunakan teknik kedelapan. Hanya ada perbedaan satu tingkat, namun lukanya begitu parah, bahkan kekuatan basilis yang ia peroleh di luar menara tidak memungkinkannya untuk sembuh dengan cepat. Fikir membawa pedang Beelzebub dan di slot pertamanya, ia memiliki kaki beracun madam peringkat S, yang kedua berisikan basilis abadi peringkat S, dan slot ketiga mususu dari Silent Hill peringkat A+. Perhatian kesatria itu tertuju pada Fikir. Kesatria itu mulai mengamati Fikir dalam diam. Saat asap keluar dari lukanya, Fikir mulai menatap tajam ke arah kesatria itu dan tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya merasa marah. Baginya, lawan di level ini sangat mengesankan. Kesatria itu menghunuskan pedangnya, memalingkan muka, dan energi aneh mulai muncul dari tubuhnya. Bahkan dengan tangan di lukanya, Fikir mengawasi dalam diam tidak sepenuhnya mengerti bagaimana kesatria itu begitu kuat. Kesatria itu berbalik dan matanya mulai bersinar dengan kebencian. Kesatria itu berasal dari era kekacauan di mana setiap keluarga memerintah seperti kerajaan independen. Pada masa itu ada seorang pria yang terkuat di antara 7 kon yang memimpin keluarga Baskerville ke masa keemasannya. Seorang pria yang hanya mencari kekuasaan, menarik diri dari dunia dan menghilang. Namanya adalah Cane Corso Le Baskerville. Fikir berdiri dan sambil terengah-engah bertanya apakah ia Cane Corso Le Baskerville. Angin mulai bertiup dan kesatria itu mengangguk. Mata Cane Corso dipenuhi rasa ingin tahu. Ia ingin tahu siapa Fikir. Saat luka Fikir perlahan sembuh dan dengan ekspresi marah, Fikir memperkenalkan dirinya sebagai Fikir Van Baskerville. Cane Corso merasa sedikit terkejut menyadari bahwa seorang putra dari Van dan bukan Le telah mencapai tingkat tertinggi sebelum mencapai usia dewasa. Fikir mulai menatap ke tanah, menggertakkan giginya dengan keras dan tetap diam. Cane Corso juga memperhatikan Fikir membawa pedang Beelzebub, senjata yang diyakini telah menghilang. Selanjutnya, Cane Corso mencatat kemampuan regenerasi Fikir yang luar biasa, yang memungkinkannya pulih bahkan setelah menerima teknik kedelapan. Cane Corso mengakui Fikir adalah pria yang luar biasa. Mata Fikir melebar dengan keseriusan. Baginya yang luar biasa adalah Cane Corso. Fikir mengakui pada awalnya ia bahkan tidak bisa memahami sifat sejati dari teknik ke-8 Baskerville. Cane Corso mulai berjalan ke arah Fikir, tubuhnya mulai memancarkan aura yang intens namun kuat. Fikir menyadari dengan indranya ia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan hidupnya. Tapi begitu Cane Corso mengungkapkan identitas aslinya, aura yang ia pancarkan terasa seperti merobek kulitnya berkeping-keping. Fikir mulai mengingat Cane Corso menggunakan teknik ke-8, sebuah teknik yang begitu kuat bahkan Fikir tidak bisa melawannya. Satu-satunya hal yang pasti adalah pada saat itu Fikir tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dengan tangan di lukanya dan tatapan tenang, Fikir mulai mengamati Cane Corso dengan penuh perhatian. Fikir menyadari bahwa Cane Corso adalah pencipta teknik lurking ambush dan bertanya-tanya seberapa tinggi tingkat aslinya. Cane Corso menggenggam pedangnya dengan gagang dengan kedua tangannya dan memutuskan untuk mengungkapkan tingkat aslinya. Cane Corso berkonsentrasi dan membanting pedangnya ke tanah dengan paksa, menghancurkan tanah berkeping-keping. Kemudian Cane Corso mulai melepaskan perban yang ada di wajahnya. Cane Corso mulai menatap ke tanah dan mengungkapkan ia telah menerima serangkaian emosi kompleks untuk mencapai teknik ke-7. Mata Fikir melebar terkejut dan ketakutan membuatnya syok. Fikir tidak bisa percaya apa yang dilihat matanya. Beberapa detik kemudian, Cane Corso melepaskan semua perban dari wajahnya dan melemparkannya ke tanah, menciptakan ketegangan. Wajah Cane Corso setengah terbakar dan tengkoraknya terlihat. Dengan matanya bersinar dengan tekad, Cane Corso mengungkapkan melalui pertempuran dengan Basilis di ambang kematian dan dengan keinginan ekstrim untuk bertahan hidup, ia telah memahami teknik ke-8. Dan akhirnya tepat di ambang kematian saat memasuki menara, Cane Corso melintas ambang batas terakhir. Cane Corso telah mencapai akhir level 8 Master Pedang. Diselimuti oleh kematian itu sendiri, ia telah menjadi Dead Knight. Cane Corso adalah seorang Dead Knight, juga dikenal sebagai kesatria kematian. Cane Corso adalah produk dari kesatria bangsawan yang ditelan oleh jurang, seseorang yang dalam hidupnya memiliki kekuatan dan sangat murni. Makhluk ini menarik mana tanpa batas dari dimensi bayangan di luar kematian, sebuah kekuatan yang tidak akan berhenti sampai tubuhnya hancur dan jiwanya memudar sepenuhnya.
Tingkat resiko, ukuran, dan asalnya tidak diketahui. Fikir menelan ludah dan matanya melebar kebingungan. Fikir mulai merasakan teror yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fikir tidak bisa percaya bahwa ini adalah bentuk kesembilan tingkat tertinggi sejati dari seorang master pedang. Kane Corso mulai mengamati Fikir dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kane Corso adalah makhluk yang telah menerima kematian itu sendiri dalam mengejar penguasaan. Kane Corso mulai menatap ke tanah dan dengan suara tenang mengungkapkan bahwa lurking ambush bukanlah ciptaannya. Kane Corso mulai mengingat apa yang ia baca dalam sebuah buku. Kane Corso mengulurkan tangannya dan mengakui ia belum mencapai bentuk ke-10. Untuk mencapai level itu, seseorang harus mati sekali dan dibangkitkan. Dan meskipun Kane Corso memang telah mati, ia bukan seseorang yang hidup kembali. Saat energi aneh muncul dari tengkorak Kane Corso, ia mulai membayangkan pohon aneh itu, dan dengan tatapan tulus, Kane Corso mengungkapkan sebagai Dead Knight, ia tidak bisa dibangkitkan. Dan karena alasan inilah, Kane Corso terjebak di tempat ini. Mata Fikir melebar kebingungan dan rasa ingin tahu. Fikir bertanya bagaimana seseorang di level Kane Corso bisa terjebak. Fikir bertanya-tanya tempat apa sebenarnya ini dan siapa yang telah memenjarakannya. Saat obor menerangi tempat itu, Kane Corso mulai merenung. Kane Corso mengakui Fikir tidak tahu apa-apa, tapi ini bisa dimengerti karena tidak ada yang tahu tentang tempat ini. Fikir menjadi semakin penasaran. Saat mata Kane Corso bersinar dengan kesedihan, ia mengungkapkan tempat ini adalah makam pedang yang ditusuk, sebuah situs di mana kehidupan dan kematian Baskerville pertama terjalin. Fikir yang terengah-engah mendengarkan dalam diam tanpa menyela. Kane Corso mengungkapkan buayan di mana Baskerville pertama dilahirkan disebut buayan pedang yang ditusuk dan ini adalah tempat di mana ia menemui ajalnya. Ini adalah pemandangan di mana dinyatakan layak oleh takdir untuk mencapai kebenaran pedang. Hanya seorang Baskerville sejati yang bisa mati di makam ini dan fakta bahwa Fikir telah menemukan tempat ini adalah bukti bahwa takdir telah membimbingnya. Pikiran Fikir dipenuhi pertanyaan dan kebingungan. Dengan tatapan serius, Fikir bertanya apa yang Kane Corso bicarakan. Kane Corso mulai membayangkan dirinya duduk di singgasana dan dirantai. Itu adalah menara yang telah memenjarakannya, mengikatnya agar ia tidak pernah bisa pergi. Seseorang perlahan mulai membuka pintu ke tempat itu, membiarkan sinar matahari untuk masuk. Orang yang membuka pintu itu tidak lain adalah Fikir. Makam pedang telah menugaskan Kane Corso peran sebagai penjaganya yang bertugas menyambut Baskerville sejati. Sebagai pelindungnya, Kane Corso ditakdirkan untuk membimbingnya menuju gigi ke-10. Seiring waktu, Kane Corso telah memahami bahwa seseorang yang membawa takdir sejati seorang Baskerville akan menemukannya suatu hari nanti. Orang ini adalah satu-satunya yang bisa membebaskannya, makhluk yang bahkan tidak bisa mati dari keabadian penderitaan ini. Luka Fikir sudah sembuh sepenuhnya. Dengan ekspresi tenang, Fikir bertanya apakah ia seorang yang ditakdirkan itu. Kane Corso yang tangannya bertumpu pada gagang pedangnya mulai bersinar dengan ketenangan. Kane Corso tahu bahwa Fikir bisa mencapai akhir dari 10 bentuk Baskerville, tapi untuk mencapainya, Fikir harus menghadapinya dan mengalami kematian. Kane Corso menghunuskan pedangnya yang tertancap di tanah dan bilanya mulai bersinar. Kane Corso menjelaskan sampai duel mereka berakhir, Fikir tidak akan mengambil satu langkah pun untuk bisa keluar dari tempat ini. Kane Corso akan membunuh Fikir dan Fikir pada gilirannya harus mencapai bentuk ke-10 untuk membunuhnya. Dengan tatapan penuh tekad dan keyakinan, Kane Corso menegaskan bahwa Fikir harus membebaskannya, karena ini adalah takdir yang ditetapkan oleh menara. Alih-alih merasa takut, mata Fikir mulai bersinar dengan keyakinan, menunjukkan bila pedangnya. Fikir memberitahu Kane Corso untuk tidak berbicara omong kosong. Takdir adalah konsep yang membosankan bagi Fikir. Fikir hanya percaya pada keputusannya sendiri. Aura kuat mulai muncul dari tubuh Fikir. Fikir mengambil posisi menyerang dan memutuskan untuk menyerang dengan semua yang ia miliki. Fikir menjelaskan ia akan membunuhnya dan meninggalkan tempat ini. Kane Corso hanya berdiri dalam diam siap untuk melanjutkan duel. Fikir menggertakkan giginya dengan keras dan dalam sekejap mata ia muncul di depan Kane Corso.
Mata Kanekorso melebar terkejut dan bingung. Ia tidak percaya keterampilan Fikir telah meningkat begitu banyak. Dengan ekspresi marah, Kanekorso bersiap untuk melakukan serangan balik, bertanya apakah Fikir mengejek takdir. Tepat sebelum Fikir bisa bernapas lagi, Kanekorso menyerang dengan cepat, memukul Fikir di bawah rahang. Fikir menggertakkan giginya dan matanya mulai menyala dengan amarah. Fikir tidak bisa percaya, Kanekorso telah menyerang balik dengan tangan kosongnya. Kesatria maut itu tidak membuang waktu sedetik pun. Kanekorso meraih pedangnya dan bersiap untuk menyerang lagi. Kanekorso mengayunkan pedang dengan kuat. Kanekorso bertanya apakah Fikir berpikir ia bisa lolos dari takdirnya. Untungnya Fikir bereaksi tepat waktu dan mampu memblokir serangan itu, tetapi dalam prosesnya tubuhnya terlempar ke belakang. Fikir terhuyung mundur dan saat ia terengah-engah, perhatiannya tertuju pada Kanekorso. Fikir merasa sedikit bingung, menyadari bahwa bahkan serangan mendadak tidak berhasil. Kanekorso bertanya apakah Fikir pikir ia bisa bernapas di tengah pertarungan hidup atau mati. Mendengar ini, Fikir tersadar dari lamunannya. Mata Fikir dipenuhi dengan kejutan. Kanekorso bergerak seperti kilat dan pada saat Fikir menyadarinya, Kanekorso hanya berjarak beberapa inci, siap untuk menyerangnya lagi. Kanekorso mengayunkan pedangnya dengan presisi, tetapi untungnya Fikir cepat. Menggunakan pedang Beelzebubnya, Fikir berhasil memblokir serangan itu. Fikir menggertakkan giginya dengan keras dan dengan ekspresi terkejut menyadari bahwa Kanekorso sangat cepat dan bahwa perbedaan level mereka sangat besar. Fikir memutuskan untuk tidak menyerah. Karena alasan inilah, Fikir akan memecahkan celah dengan teknik pamungkasnya, teknik yang paling ia percayai dalam kehidupannya sebelum dan sesudah kepulangannya. Saat mata Fikir bersinar dengan tekad, ia memutuskan sudah waktunya untuk menggunakan teknik Baskerville keempat. Menyadari hal ini, Kanekorso menggenggam pedangnya dengan erat dan memutuskan untuk menggunakan teknik Baskerville kelima. Energi yang kuat mulai muncul dari bilahnya. Tepat sebelum Fikir bisa bernapas lagi, Kanekorso menyerang dengan tebasan yang kuat dan menghancurkan, menjelaskan bahwa Fikir tidak bisa lolos dari takdir ini juga. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga Fikir menerima dampak penuh dari serangan itu. Fikir membuka mulutnya dan mulai berteriak kesakitan. Tapi jauh dari menyerah, Fikir menggertakkan giginya dan matanya mulai bersinar. Dalam sekejap mata, Fikir menerjang Kanekorso dan menanamkan seluruh mananya ke dalam pedangnya. Dengan tatapan tajam, Fikir memutuskan sudah waktunya untuk menggunakan teknik Baskerville ke-6. Kanekorso mengawasi Fikir dalam diam. Jauh dari mengelak dari serangan itu, Kanekorso mulai menyerbu ke arah Fikir dan memutuskan untuk melakukan serangan balik menggunakan teknik Baskerville ke-7. Hasilnya sangat menghancurkan. Tepat sebelum Fikir bahkan bisa menyerang, pedang Kanekorso menembus dadanya seperti panah mana. Tubuh Fikir terlempar dengan kekuatan besar dan menabrak patung salah satu pedang. Darah mulai menyembur dari luka-lukanya dan Fikir mulai batuk menyadari tidak ada yang berhasil. Kanekorso mengelak dari semua serangannya. Kanekorso mengangkat pedangnya, menerjang ke arah Fikir dan mulai menanamkan seluruh mananya ke dalam bilanya, memanggil mana yang begitu kuat yang belum pernah dilihat Fikir sebelumnya. Kanekorso adalah monster. Mata Kanekorso mulai menyala dengan amarah. Kanekorso memberitahu Fikir untuk mencoba dan menghentikan serangan itu dengan pedangnya. Mendengar ini, Fikir menggertakkan giginya, tahu ia tidak bisa menyerah. Dengan tubuhnya yang dipenuhi luka dan luka dalam, Fikir mulai menyerbu ke arah Kanekorso dan menggunakan teknik Baskerville ke-7. Tapi seperti biasa, Kanekorso menggunakan teknik yang jauh lebih dari Fikir. Kanekorso melepaskan teknik ke-9. Mana yang intens mulai muncul dari pedangnya yang menyebar ke seluruh tempat. Kanekorso mengayunkan pedangnya dengan presisi. Saat tebasan itu perlahan mendekat, Fikir panik tahu ini tidak baik. Tebasan itu mengenai Fikir secara langsung membuat matanya melebar ketakutan. Mana Kanekorso membuat Fikir mengalami rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mana itu mulai mengalir melalui seluruh tubuhnya, menghancurkan setiap bagiannya. Fikir membuka mulutnya, dan tak lama kemudian saat sinar matahari menerangi tempat itu, Fikir berlutut. Kanekorso mengawasi dalam diam. Tubuh Fikir dipenuhi luka dan meskipun Fikir adalah pejuang yang kuat, ia bukan tandingan Kanekorso.
Corso. Tak lama kemudian Fikir jatuh kalah ke tanah. Perhatian Cane Corso tertuju padanya dan pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kekecewaan. Fikir memiliki luka dalam di bahu dan punggungnya dan tanah tertutup darah. Fikir merasa seolah-olah ia berada di sungai darah. Beberapa menit kemudian, Fikir perlahan mulai membuka matanya. Tubuh Fikir mengambang dalam darah dan di depannya ada sebuah pintu. Ia tidak tahu tempat apa ini. Dengan tubuhnya terendam dalam cairan merah, Fikir perlahan mulai membuka matanya. Pikirannya dipenuhi kebingungan, pertanyaan, dan kesedihan. Fikir sendirian di tempat ini, sebuah tempat kosong di mana tidak ada apa-apa kecuali cairan merah sejauh mata memandang. Fikir mulai mengingat Cane Corso mengayunkan pedangnya dengan presisi dan kekuatan. Tebasan itu begitu cepat, sehingga Fikir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Fikir mulai menatap tangannya, matanya bersinar dengan kesedihan dan kekecewaan. Fikir yakin bahwa dalam pertempuran dengan Cane Corso, teknik ketujuhnya telah hancur oleh teknik kesembilan Cane Corso dan ia telah menerimanya secara langsung. Tepat saat itu, matanya melebar terkejut membuatnya syok. Fikir tidak tahu apa yang terjadi atau tempat apa ini. Dengan wajah yang penuh kebingungan dan ketakutan, Fikir menopang dirinya dengan tangan duduk dan mulai terengah-engah bertanya-tanya apakah ia sudah mati. Dengan mata bersinar ketakutan, Fikir perlahan mulai mengangkat kepalanya. Perhatian Fikir tertuju pada sesuatu yang cerah dan ekspresi ketakutannya berubah drastis. Fikir hanya bingung tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejauh mata memandang hanya ada cairan merah, tapi di tengah cairan dan kegelapan yang luas, Fikir melihat sebuah pintu yang bercahaya. Fikir terdiam, pikirannya dipenuhi ketakutan, bertanya-tanya apakah ini garis kematian yang dibicarakan Cane Corso. Fikir mulai mengingat kata-kata Cane Corso bahwa melalui pertarungan dengan Basilis di garis kematian, Cane Corso telah membangkitkan teknik Baskerville ke-8. Dengan putus asa ingin bertahan hidup, Fikir berdiri dan mulai berjalan perlahan melalui cairan menuju pintu yang bercahaya. Fikir mendekati pintu itu dan saat matanya bersinar dengan kejutan, ia mengepalkan tinjunya. Fikir beralasan bahwa jika pintu ini berarti kematian, fakta bahwa Fikir belum melewatinya berarti ia belum mati. Fikir mengulurkan tangannya dan mulai merenungkan dalam diam tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Fikir mulai menatap tangannya dan matanya melebar lega. Menjadi tidak mati adalah sebuah penghiburan. Tapi Fikir juga menyadari ini menyerupai apa yang Cane Corso sebut takdir teknik ke-10 Baskerville. Fikir mulai mengingat pohon tempat mayat monster itu tergeletak dan ketika ia diserang oleh salah satu teknik Cane Corso menyebabkan rasa sakit yang mengerikan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Mengistirahatkan tangannya di gagang pedangnya dengan ekspresi tenang, Cane Corso menjelaskan kepada Fikir bahwa ia bisa mencapai akhir dari gaya ke-10 Baskerville dan untuk melakukannya, Fikir harus mengalami kematian dalam pertarungannya dengan Cane Corso. Fikir mengepalkan tinjunya dan mulai menatap bayangannya dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Matanya mulai bersinar dengan kesedihan, bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud Cane Corso. Fikir mulai mengingat kehidupan masa lalunya, kematiannya di Guillotine dan kembalinya ke masa lalu sebagai bayi. Fikir kemudian mengerti bahwa jika itu seperti yang dikatakan Cane Corso, Fikir dengan dipenggal sebelum regresinya telah memenuhi kondisi kematian dari teknik ke-9, dan melalui regresi itu sendiri dengan kembali dari kematian, Fikir telah mengalami kondisi dari teknik ke-10. Mengingat kematiannya yang mengerikan dan kehidupan masa lalu, Fikir tidak bisa menahan diri untuk marah dan menggertakkan giginya dengan erat. Fikir tahu ia adalah satu-satunya makhluk yang dipilih oleh takdir. Dikuasai oleh kebencian dan kemarahan, Fikir jatuh ke tanah. Dengan paksa memukul cairan merah sambil meneriakkan kutukan karena gagasan itu terasa seperti ejekan bagi Fikir. Saat pintu bercahaya menerangi tempat yang gelap, Fikir sedikit tenang bertanya apakah kematiannya, hidupnya, dan semua yang ia perjuangkan dengan begitu keras tidak lebih dari sesuatu yang dipilih oleh takdir. Pada saat itu, tangan-tangan yang terbuat dari energi mulai muncul dari cairan dan menempel pada tubuh Fikir. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Fikir adalah mengepalkan tinjunya dan merasa semakin marah saat ia mengingat sumpah yang ia buat selama pertarungannya dengan Madam. Fikir tidak ingin menjalani kehidupan yang diseret oleh orang lain lagi.
Perlahan tangan-tangan itu mulai mencengkram tubuh Fikir. Fikir tetap diam diliputi oleh amarah. Fikir tidak memberikan perlawanan saat tangan-tangan itu menenggelamkan tubuhnya ke dalam cairan merah. Saat tangan-tangan itu perlahan mulai menyeret Fikir ke bawah, Fikir mulai mengingat masa lalunya, pertarungannya melawan Madam yang asli, pertempurannya yang sengit dengan iblis Andromalius, dan perjuangannya melawan mayat-mayat elit lainnya. Kenangan-kenangan ini melahap pikiran Fikir, menyebabkannya kehilangan kekuatan dan membiarkan dirinya ditarik ke bawah oleh tangan-tangan itu. Fikir bertanya-tanya apakah semuanya adalah ilusinya sendiri, apakah semua yang ia perjuangkan mempertaruhkan nyawanya sampai sekarang tidak ada artinya. Namun Fikir mengakui jika ia akhirnya berhasil mencapai teknik ke-10 Baskerville, itu akan menjadi alasan untuk kegembiraan karena itu adalah keadaan yang Fikir dambakan sepanjang hidupnya. Fikir tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ini akan cukup. Di tengah keputusasaan ini, Fikir mulai mengingat kata-kata Cane Corso dan Fikir bertanya-tanya apa gunanya mencapai teknik ke-10 mengingat bahwa seperti yang dikatakan Cane Corso, itu berarti terperangkap di sini dan menanggung waktu yang tidak terbatas. Tepat pada saat itu, kenangan pertempuran melawan 10 mayat elit terlintas di benak Fikir. Adegan itu mengerikan dengan mayat manusia di mana-mana dan pedang yang tertancap di tanah. Pada saat itu mata Fikir melebar terkejut saat cahaya harapan muncul di depan matanya. Bayangan ayahnya, keluarganya, anggota suku Balak dan teman-temannya muncul di benaknya. Di antara mereka juga ada Perry, anak yatim piatu yang telah dibunuh oleh salah satu dari 10 mayat elit. Seperti biasa, Perry menunjukkan senyum yang menyenangkan. Dari kedalaman cairan merah, gelembung-gelembung mulai muncul dan tak lama kemudian lebih banyak gelembung muncul. Mata Fikir mulai bersinar dengan amarah, menyebabkannya menggertakkan giginya. Jika kekuatannya adalah yang telah menempa takdirnya dan itu membahayakan orang-orang yang ia butuhkan dan ingin ia lindungi, maka Fikir akan menggunakan takdir ini untuk mereka dan bukan untuk menara. Fikir muncul dari cairan merah dan menjadi batu. Fikir mulai berteriak tahu ia harus membebaskan mereka. Matanya mulai menyala dengan tekad karena tempat yang seharusnya ia tuju bukanlah menara tetapi tepat di samping mereka. Fikir harus keluar dari sini hidup-hidup. Sekarang Fikir berkonsentrasi dan cairan itu berubah menjadi tornado yang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Perlahan tornado itu mulai berubah menjadi pedang yang terbuat dari darah. Saat mana yang kuat muncul darinya, Fikir mulai mengulurkan tangannya ke arah yang hanya bisa diambil oleh seseorang yang telah menghadapi kematian di perbatasan garis kematian. Fikir meraih pedang itu, dan pedang itu mulai memancarkan cahaya yang intens namun kuat. Matanya bersinar dengan keseriusan, tahu bahwa ini adalah teknik ke-8, kunci yang membuka setiap pintu kematian. Fikir menggenggam pedang itu, matanya dipenuhi tekad. Tidak membuang waktu lagi, Fikir memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Fikir mengayunkan pedangnya dengan kekuatan dan bertekad untuk melindungi semua orang dengan menancapkannya ke pintu yang bercahaya. Fikir mulai memutar pedang seolah-olah itu adalah kunci dan pada saat itu kilatan cahaya yang kuat mampu membutakan master pedang manapun mulai muncul dari pintu. Pada saat yang sama dalam kenyataan, tubuh Fikir tergeletak di dalam kawah yang dibentuk oleh serangan kuat Cane Corso. Kesatria itu sendiri berdiri di dekatnya mengamati Fikir dengan kekecewaan. Tampaknya Fikir telah kehilangan nyawanya karena tanah tertutup darah dan ia memiliki luka dalam di sekujur tubuhnya. Merasa kecewa, Cane Corso memunggungi mayat Fikir dan memutuskan untuk kembali ke tahtanya. Beberapa detik berlalu dan menyadari bahwa Fikir tidak bergerak, Cane Corso menyebutkan dengan ekspresi kagum bahwa Fikir tidak diragukan lagi adalah anak yang luar biasa, tetapi pada akhirnya ia tidak bisa membangkitkan kekuatannya. Pada saat itu, Fikir berdiri dan mana yang intens seperti dewa mulai muncul dari tubuhnya. Menyadari hal ini, Cane Corso membeku syok, matanya melebar terkejut. Dengan tatapan bingung, Cane Corso berbalik mengenali aura itu secara instan. Itu adalah aura teknik ke-8. Cane Corso menyadari Fikir telah melakukannya. Sementara Cane Corso terganggu, Fikir memanfaatkan kesempatan itu dan dengan matanya yang bersinar, muncul di belakangnya siap untuk melanjutkan pertarungan. Mata Cane Corso melebar terkejut. Cane Corso tidak bisa percaya apa yang disaksikan matanya.
Tepat sebelum Fikir bisa menyerang, Kane Corso menghunuskan pedangnya dan membelokkan serangan itu. Fikir mundur, tahu ini tidak baik. Kekuatan benturan itu membuat tubuh Kane Corso terlempar ke belakang beberapa meter. Kane Corso mulai menatap ke tanah, tidak dapat percaya ia kalah dari bocah yang baru saja mencapai teknik ke-8. Saat matanya menyala dengan amarah, Kane Corso mulai menatap Fikir, mengakui bahwa meskipun demikian, Fikir masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Ini hanyalah teknik ke-8. Takdir sejatinya adalah teknik ke-10. Tepat sebelum Kane Corso selesai berbicara, Fikir berteriak bahwa ia menerima tantangan takdir yang mampu mencapai bentuk ke-10 Baskerville. Fikir mengangkat kepalanya dan sambil terengah-engah menyebutkan bahwa untuk saat ini ia harus meninggalkan menara. Ada hal-hal yang perlu ia lakukan dan untuk itu ia harus tetap hidup. Mata Kane Corso melebar kebingungan dan kejutan, bertanya-tanya apa yang Fikir maksud dengan hal-hal yang harus dilakukannya. Kane Corso mengamati dengan penuh perhatian saat mana yang kuat muncul dari tubuh Fikir, memahami bahwa itu bukan hanya naluri bertahan hidup, tetapi tujuan yang membuatnya harus hidup. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, baginya itu tidak cukup. Kane Corso menggenggam pedangnya dengan erat dan mulai menatap Fikir, menjelaskan bahwa selama menara menahannya sebagai tawanan, Fikir tidak akan pernah bisa pergi. Pada saat itu, pintu menara perlahan mulai terbuka. Perhatian Fikir dan Kane Corso tertuju padanya, mata mereka melebar terkejut. Pintu menara terbuka sepenuhnya, membiarkan sinar matahari dan angin masuk. Kane Corso tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Menyadari pintu itu terbuka dengan sendirinya, Kane Corso bertanya-tanya apakah ini benar-benar mungkin. Dengan tatapan serius, Fikir mulai menunjukkan pedangnya. Fikir bertanya-tanya trik macam apa ini dan apakah Kane Corso berniat mengalihkannya untuk serangan mendadak. Saat angin bertiup, Kane Corso mengungkapkan bahwa ia tidak seperti itu. Mungkin pertarungan ini telah sampai sejauh ini atas kehendak menara. Kane Corso memejamkan matanya, memberitahu Fikir untuk pergi. Kane Corso mengakui Fikir benar bahwa takdirnya tidak di sini, tetapi di luar menara. Ini adalah kehendak menara dari makam pedang. Kane Corso menyesalkan bahwa Tower ingin Fikir pergi. Dari dalam benaknya, Kane Corso berpikir apabila menara membiarkan Fikir pergi, bagaimana dengan dirinya? Apakah ia akan terjebak di sini selamanya? Kane Corso mempertanyakan bagaimana dengan kebebasannya. Pada saat itu, Fikir mulai berteriak, bertanya apakah Kane Corso ingin ia membunuhnya dengan teknik Baskerville ke-10. Mendengar ini, mata Kane Corso melebar terkejut. Kane Corso tidak bisa percaya apa yang baru saja dikatakan Fikir. Dengan ekspresi penuh tekad, Fikir berjanji jika ia mencapai teknik Baskerville ke-10, ia akan membebaskannya dengan pedang ini. Jadi Kane Corso harus menunggu. Senyum menyebar di wajah Kane Corso. Kane Corso mengerti bahwa takdir mengalir satu atau lain cara dan Kane Corso memutuskan ia akan menunggunya. Saat angin bertiup mengaduk debu dari tanah, Fikir menyebutkan bahwa ia memiliki pertanyaan dan bertanya apakah Kane Corso yang mematahkan buku ilmu pedang Larking Ambus. Fikir mulai menatap ke tanah, bertanya mengapa Kane Corso melakukannya. Kane Corso mulai menghilang ke dalam debu, menghubungkan ini juga dengan kehendak menara. Debu mulai menyebar ke seluruh menara dan tak lama kemudian menara itu menghilang tanpa jejak, membebaskan Fikir. Fikir berdiri dalam diam mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Baby Madam keluar dari persembunyiannya dan duduk di bahu Fikir. Dengan ekspresi penuh kegembiraan, ia menarik perhatiannya. Mata Fikir melebar dengan rasa ingin tahu. Fikir baru saja menyadari ia memegang pohon ro di tangannya. Fikir mengamatinya dengan cermat, menyadari bahwa tampaknya Kane Corso tahu sejak awal ia mencari ini. Senyum bangga menyebar di wajahnya meskipun ada banyak tikungan tak terduga. Dengan ini misi Fikir selesai. Adegan berganti ke suatu tempat, sebuah pintu emas mewah berdiri diterangi oleh lampu gantung yang megah. Para siswa dari semua akademi telah berkumpul dengan perwakilan mereka di depannya. Blue Whale merentangkan tangannya lebar-lebar dan dengan senyum mengucapkan selamat kepada 10 siswa yang telah mengatasi ujian dari setiap rumah. Fikir menatap ke tanah dalam diam. Grenoble yang berdiri di samping Fikir, matanya bersinar dengan kegembiraan. Sementara itu di sisi lain, Sinclair mengepalkan tinjunya, tidak bisa menahan diri untuk merasa bersemangat dan tersipu. Dengan nada serius, Blue Whale menyapa 10 finalis.
jurnalis, Bluewell menyampaikan rasa hormat yang mendalam dari perwakilan setiap akademi atas pencapaian luar biasa mereka dalam melewati tahap kedua sistem magang. Untuk memastikan upaya mereka tidak sia-sia, Bluewell melanjutkan menjelaskan untuk terakhir kalinya aturan cara mengklaim artefak. Bluewell menunjuk jari ke langit-langit. Bluewell menjelaskan bahwa pintu ke ruang harta karun ini, di mana artefak yang tak terhitung jumlahnya berdiam, hanya terbuka 1 hari dalam setahun, yaitu hari ini, dan hanya selama 5 jam. Bluewell menatap tajam ke arah para siswa dan mengungkapkan setelah batas waktu 5 jam berlalu, pintu akan tertutup. Bluewell memberitahukan bahwa pintu itu tidak akan pernah bisa dibuka lagi sampai kompetisi tahun depan. Mendengar ini, mata trio Baskerville mulai bersinar dengan kejutan. Bluewell juga memperingatkan bahwa ini adalah aturan mutlak. Bluewell memperingatkan mereka untuk ingat bahwa jika mereka belum keluar saat waktu telah habis, mereka tidak bisa diselamatkan, tidak peduli seberapa besar bagaimana mereka berusaha untuk membukanya. Bluewell menundukkan kepalanya dengan ekspresi tulus. Bluewell memperingatkan bahwa apa yang akan ia katakan terutama untuk mereka yang baru saja kembali dari menyelesaikan tugas Baskerville, dan bahwa siswa Fikir benar-benar perlu mendengarkan dengan seksama. Fikir tersadar dari lamunannya, matanya melebar kebingungan dan rasa ingin tahu, tidak yakin apa yang terjadi. Mata Bluewell mulai menyala dengan amarah. Bluewell membentak Fikir bahwa ia datang terlambat dan mereka hampir tidak bisa masuk karena semua orang menunggunya. Bluewell memperingatkannya bahwa dengan manajemen waktu Fikir, ia yakin Fikir akan terkunci di dalam. Jadi Bluewell menuntut agar Fikir mendengarkannya. Grenoble dan Sinclair hanya bisa tersenyum paksa. Bluewell membentak Fikir bahwa jika Fikir akan terlambat, ia setidaknya harus memberitahu terlebih dahulu. Bluewell menjelaskan mereka telah berpikir sesuatu telah terjadi padanya sampai-sampai mengajukan laporan orang hilang. Bluewell dengan marah mengingatkan Fikir, ia bertanggung jawab untuk mengakhiri turnamen dengan bersih dengan posisinya sebagai Lord of the Tower yang dipertaruhkan. Sinclair meletakkan tangan di dekat mulutnya, memejamkan matanya dan tidak bisa menahan tawa. Sementara itu di sisi lain, Fikir tetap diam merasa bingung. Fikir menatap ke bawah, matanya dipenuhi amarah dan ketakutan. Bayangan di mana Cane Corso berada muncul di benaknya. Fikir ingat di makam pedang yang ditusuk, rasanya seolah-olah bahkan tidak sehari pun berlalu. Tapi di luar menara 10 hari penuh telah berlalu. Selanjutnya tempat Fikir bertarung dengan Cane Corso adalah tingkat terendah menara dan mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar distorsi ruang waktu di atasnya. Fikir mengangkat kepalanya dan perhatiannya tertuju pada sesuatu yang menyebabkan ekspresinya berubah. Fikir mulai mengamati pintu di depannya dengan cermat. Energi aneh muncul darinya, yaitu energi iblis. Fikir telah mengambil langkah lain lebih dekat ke 10 mayat elit. Perlahan pintu mulai terbuka dan kilatan biru yang kuat dan intens mulai muncul dari dalam. Masih ada 5 menit 30 detik sebelum pintu akan tertutup lagi. Bluewell dan para profesor lainnya duduk di dekat pintu dalam diam. Kepala suku Faragian Vasilios mengamati dengan tajam, matanya melebar terkejut. Kepala sekolah Themyscira Hippolyte meletakkan dagunya di tangannya dan dengan ekspresi penasaran bertanya-tanya artefak apa yang akan dibawa siswa tahun ini. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, Bluewell menoleh padanya dan dengan tenang mengingatkannya bahwa seperti yang diketahui para kepala sekolah, itu bukan masalah siswa yang memilih artefak. Sebaliknya, artefaklah yang harus memilih siswa untuk dibawa pintu keluar. Fensimore hanya menatap mereka dalam diam. Dengan senyum lembut, Bluewell menjelaskan bahwa terlepas dari artefak yang mereka bawa kembali, siswa sudah diakui layak. Oleh karena itulah ia berharap artefak akan menerima mereka dengan hati yang hangat dan penuh selamat. Vasilios menoleh padanya dan tetap diam. Sementara itu di sisi lain, Hippolyte memejamkan mata dan mengangguk dengan senyum berpikir bahwa Bluewell benar. Menutup matanya, Fensimore mengingat kata-kata Bluewell dari ketika Madame Eggleg muncul. Fensimore telah memberitahu Bluewell betapa putus asanya ia agar menara sihir menang dan namun sekarang Bluewell bertindak seolah-olah ia mendukung semua siswa. Fensimore merasa ini tampak aneh dan mengganggu. Bluewell menoleh padanya dan merasa sedikit bingung. Fensimore menyatukan tangannya dan matanya mulai bersinar dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya berapa banyak siswa yang akan dipilih tahun ini.
Pada saat yang sama, para siswa mulai melewati portal untuk kembali. Yang pertama adalah Philippus yang memegang tongkat sihirnya, di belakangnya adalah Lovegood, Bakiraga, Sinclair, dan trio Baskerville. Mereka mulai berjalan menuju Bluewell dan yang lainnya. Hippolyte meminta para siswa yang telah memperoleh artefak untuk melaporkan jenis kemampuan apa yang mereka miliki. Philippus mulai memamerkan tongkat sihirnya yang mulai bersinar. Dengan ekspresi bersemangat, Philippus mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh tongkat yang dibuat dengan sisik naga merah muda yang meningkatkan mananya. Dengan senyum bersemangat, Lovegood mulai memamerkan jepit rambut berbentuk hati. Itu memblokir mantra tipe pikiran tetapi memiliki syarat bahwa seseorang yang benar-benar ia cintai harus berada di sisinya. Dengan senyuman, Bakiraga mulai menunjukkan sarung tangan bajanya, tangan Raja Iblis, sarung tangan yang meningkatkan kekuatan fisiknya. Giliran Dolores menunjukkan cermin emas yang bernama cermin kebenaran. Artefak ini mengungkapkan wajah asli di balik topeng target yang dipantulkan tetapi hanya berfungsi pada orang yang berada dalam jangkauan yang bisa ia tangani. Trio Baskerville mengangkat pedang mereka. Mereka telah memperoleh pedang kembar 3 yang menjadi lebih kuat ketika mereka bersama. Dengan ekspresi yang bersemangat, Sinclair mulai menunjuk topi yang ia bawa di punggungnya. Artefak yang telah memilihnya adalah topi uang dan ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan sihirnya dengan memberikannya uang. Menyilangkan lengannya, perhatian Hippolyte tertuju pada topi Sinclair. Hippolyte tidak percaya bahwa setiap siswa telah dipilih oleh sebuah artefak. Kelas tahun ini benar-benar unik. Dengan nada penasaran, Vasilios berkomentar ini pasti berarti artefak telah mengakui bakat besar siswa. Vasilios kemudian bertanya-tanya, apakah semua orang sudah keluar sekarang? Bluewell menatap ke tanah dan mengungkapkan bahwa ada 20 detik tersisa. Mendengar ini, mata Hippolyte melebar kebingungan dan terkejut. Hippolyte tidak tahu apa yang terjadi. Dengan ekspresi tenang, Vasilios menoleh ke Bluewell dan bertanya mengapa ia sangat berkeringat. Bluewell menutupi dahinya dengan tangannya dan mulai menghitung mundur detik-detik yang tersisa sebelum pintu tertutup. Dengan tatapan serius, Fancy Mork yang menyatukan tangannya mengungkapkan bahwa ada satu siswa yang belum keluar. Matanya melebar dengan amarah dan kekecewaan. Fancy Mork mengklarifikasi bahwa seorang siswa dari akademinya bernama Fikir belum muncul. Bluewell menutupi wajahnya dengan tangan dan saat tubuhnya gemetar, Bluewell panik. Bluewell berteriak bahwa hanya ada 20 detik tersisa dan bahwa bahkan jika siswa tidak dipilih oleh artefak, tidak pernah ada satupun yang gagal keluar dari ruang harta karun dalam batas waktu. Portal mulai bersinar intens dan para profesor mengungkapkan jika Fikir ingin hidup, ia harus keluar sekarang juga. Perhatian Sinclair tertuju pada portal. Dengan tatapan bingung, Sinclair tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya di mana Fikir. Mendengar ini, Dolores berbalik, matanya bersinar dengan kekhawatiran. Semakin sedikit waktu tersisa sebelum ruang harta karun akan tertutup. Trio Baskerville berbalik dan panik ketika mereka melihat bahwa Fikir masih belum keluar. Philippus tetap diam, tidak tahu apa yang terjadi. Mata Lovegood melebar terkejut dan khawatir. Sementara di sisi lainnya, Bakira merasa terkejut setelah menyadari Fikir masih belum keluar. Ketika hanya tersisa 4 detik, seseorang mengepalkan tinjunya dan mulai muncul dari portal. Itu tidak lain adalah Grenoble. Menggertakkan giginya, Grenoble telah memutuskan untuk tidak terjebak di dalam ruang harta karun. Grenoble memejamkan matanya, tidak yakin apakah ia berhasil keluar. Grenoble kemudian tersandung dan jatuh ke tanah. Dan pada saat yang sama, pintu emas ruang harta karun dibanting tertutup sepenuhnya. Dengan wajahnya tertutup keringat, Grenoble bangkit terengah-engah. Dengan senyum arogan, Grenoble menyatakan bahwa pahlawan selalu datang di akhir. Mata Sinclair dan Dolores dipenuhi kejutan dan ketakutan. Trio Baskerville syok. Saat awan asap menghilang, semua orang terdiam. Menyadari hal ini, Grenoble bertanya-tanya ada apa dengan suasana ini. Wajah Fancy Mork pucat dan matanya melebar ketakutan. Fancy Mork tidak bisa percaya bahwa Fikir belum keluar. Pada saat yang sama, Fikir berada di dalam ruang harta karun. Meskipun pintu telah tertutup, matanya bersinar dengan ketenangan.
Fikir mengawasi dari tempat yang tinggi, lebih tepatnya dari pilar yang merasa lega karena ia akhirnya sendirian. Tanpa membuang waktu lagi, Fikir mendarat dengan anggun di tanah, matanya dipenuhi tekad karena ia harus mengurus mayat ketujuh di dalam pintu ini di mana tidak ada orang lain sebelum mayat ketujuh bisa merencanakan sesuatu. Fikir bangkit. Fikir melihat bahwa ruangan itu penuh dengan artefak dan satu-satunya yang menerangi tempat itu adalah cahaya bulan. Masalahnya adalah menemukannya di tempat ini. Fikir mulai berjalan melalui area itu dan kemudian matanya mulai bersinar dengan amarah. Fikir bisa merasakan aroma iblis. Di dalam ruangan ini ada semua jenis artefak dari ramuan sihir hingga senjata normal dan ajaib. Fikir mulai berjalan dalam diam mengingat bahwa dikatakan sebuah artefak memberitahu seseorang secara instan siapa yang terpilih. Karena itulah Fikir bertanya-tanya apakah cahaya yang item itu pancarkan adalah bukti dari ia terpilih. Fikir tidak tertarik pada salah satu artefak yang bersinar. Fikir berhenti berjalan dan berdiri diam, matanya bersinar dengan amarah saat ia menggertakkan giginya dengan keras. Apa yang Fikir cari ada di sini. Satu-satunya iblis tak bernyawa di antara 10 mayat tertinggi. Perhatian Fikir tertuju pada beberapa senjata kuat. Di antaranya adalah gada, perisai busur, dan pedang. Fikir tahu bahwa mayat ketujuh Dakaravia ada di dekatnya. Fikir mulai mengamati pedang dengan cermat. Fikir tahu lebih baik dari siapapun bahwa meskipun itu tampak seperti artefak yang megah dan indah, kegelapan terdalam selalu bersembunyi di balik cahaya paling terang. Diliputi dengan amarah, Fikir menghunuskan pedangnya, mulai menatap tajam ke pedang yang panjang dan menyatakan bahwa permainan petak umpet sudah berakhir. Tanpa membuang waktu lagi, Fikir bergerak seperti kilat melepaskan beberapa tebasan yang kuat namun presisi. Serangan Fikir menghancurkan artefak yang menahan senjata-senjata itu berkeping-keping. Fikir tidak menurunkan kewaspadaannya. Tersembunyi di baliknya adalah iblis Dekaravia yang telah tertidur. Tak lama kemudian Dekaravia bangun dan matanya mulai bersinar dengan kebencian. Iblis itu mulai menatap tajam ke arah Fikir, menciptakan tekanan yang intens. Fikir berdiri siap untuk bertarung. Saat mata Fikir bersinar dengan amarah, iblis itu memanggilnya lemah dan bodoh, bertanya apakah Fikir yang telah membangunkannya. Iblis ini adalah mayat ketujuh Dekaravia. Dekaravia memiliki tingkat bahaya S+, dan dikenal sebagai musuh alami umat manusia. Salah satu dari 10 bencana yang dianggap tidak dapat dipahami dan mustahil untuk dibunuh. Seperti yang dikutip dalam sebuah perintah, makhluk ini seperti wabah belalang yang akan menghancurkan semua persediaan makanan.